Banyak dari kita punya mimpi besar, salah satunya kuliah di luar negeri agar dapat pendidikan terbaik dan membuka masa depan yang lebih cerah. Jerman telah menjadi salah satu negara yang paling banyak dipilih, pendidikan berkualitas, dan biaya kuliah yang terjangkau. Bahkan banyak universitas negeri di Jerman yang tidak memungut tuition fee sama sekali. Memang ada beberapa wilayah seperti Baden-Württemberg yang sudah menerapkan tuition fee untuk mahasiswa non-Uni Eropa. Tapi biayanya masih relatif terjangkau. Sebelum sampai ke kampus impian di Jerman, bagi pelajar internasional, ada satu tahap penting yang harus kamu lalui, yaitu mengikuti Studienkolleg. Nah, banyak banget nih yang masih bingung, apa sih Studienkolleg? Mulai dari kenapa harus ikut dulu sebelum kuliah di Jerman, sampai berapa biaya yang perlu disiapkan. Lewat video ini, aku bakal bahas secara lengkap untuk alur kuliah di Jerman. Jadi, tonton sampai habis ya. Jadi, sebelum kuliah S1 di Jerman, kamu harus mengikuti yang namanya Studienkolleg. Studienkolleg adalah kelas persiapan atau penyetaraan yang ditujukan untuk siswa internasional. Untuk durasi umumnya adalah 1 tahun atau 1-2 semester. Karena sistem pendidikan di Indonesia dan di Jerman berbeda, jadi setelah lulus SMA, kamu belum bisa langsung daftar kuliah di Jerman. Kamu harus ikut Studienkolleg sebagai jalur penyetaraan. Sebelum masuk ke Studienkolleg, ada tes atau ujian masuknya terlebih dahulu. Biasanya kita menyebut ANP atau Aufnahmeprüfung. Setelah dinyatakan lulus ujian ANP, kamu baru bisa mengikuti Studienkolleg di Jerman. Dan di akhir program Studienkolleg, ada ujian akhir yang namanya FSP atau Feststellungsprüfung. Nah, nilai FSP inilah yang digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan ke universitas di Jerman. Saat di Studienkolleg, kamu akan belajar sesuai dengan bidang kuliah yang mau diambil nantinya. Jadi, kamu nggak bisa ngambil kelas sembarangan. Kamu akan pilih jalur atau jenis kelas sesuai dengan jurusan S1 yang kamu incar di Jerman. Nah, ini dia jenis-jenis kelas yang ada di Studienkolleg. T-Kurs untuk persiapan kuliah di bidang teknik, sains, matematika, atau ilmu alam. M-Kurs untuk jurusan kedokteran, biologi, farmasi, dan ilmu kesehatan lainnya. W-Kurs untuk jurusan ekonomi, bisnis, sosial, manajemen, atau ilmu sosial. G-Kurs untuk jurusan sejarah, pendidikan, filsafat, ilmu sosial atau ilmiah di bidang budaya dan humaniora. S-Kurs untuk jurusan bahasa, sastra, linguistik, atau bidang studi yang dominan bahasa dan budaya. Jadi, kalau kamu mau kuliah ke Jerman, kamu harus tahu dulu nih kira-kira mau ambil jurusannya apa, baru bisa nentuin kursnya apa. Di seluruh Jerman, ada sekitar 22 Studienkolleg negeri dan 30-35 Studienkolleg swasta. Secara umum, Studienkolleg dibagi menjadi 2 jenis. Yang dikelola negara atau pemerintah itu Studienkolleg negeri, dan yang dikelola lembaga swasta itu adalah Studienkolleg swasta. Pertama, Studienkolleg negeri. Program ini diadakan langsung oleh universitas negeri dan kabar baiknya tidak ada tuition fee. Kamu hanya perlu bayar biaya administrasi per semesternya, biasanya mulai dari 100 sampai 500 euro tergantung kotanya. Sebagai contoh, Studienkolleg Kaiserslautern, yang biaya per semesternya itu sekitar 358,30 euro. Sementara itu, Studienkolleg swasta dikelola oleh lembaga non-pemerintah, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih tinggi. Umumnya berkisar antara 2.000 hingga 4.000 euro untuk per semesternya. Contohnya Studienkolleg Düsseldorf, yang total biayanya berkisar 5.000 sampai 7.000 euro per tahunnya. Nah, jadi gimana nih mau pilih Studienkolleg negeri atau Studienkolleg swasta? Karena dari biaya cukup signifikan perbedaannya. Tapi usahain dulu masuk ke Studienkolleg negeri ya, karena dari segi biayanya jauh lebih murah. Sekarang kamu udah tahu kan apa itu Studienkolleg, jenis-jenis kelas yang ada di Studienkolleg, dan perbandingan biaya antara Studienkolleg negeri dan Studienkolleg swasta di Jerman. Semoga informasi ini bisa membantu kamu untuk mempersiapkan kuliah di Jerman ya. Untuk kamu yang mau kuliah ke Jerman dan memerlukan bimbingan mulai dari kursus bahasa Jerman, ujian sertifikat bahasa Jerman dengan OSD, pengurusan dokumen, pendaftaran ke beberapa Studienkolleg, hingga nanti pendampingan di Jerman, jangan lupa hubungi Spitzer Studium ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!